Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu dan saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu di dalam renungan harian singkat dari Lahir Baru Fellowship Ministry. Kita masih mempelajari kehidupan Daud dan tema kita pada hari ini adalah pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Firman Tuhan diambil dari dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dalam bahasa Inggrisnya, David is a man after God's own heart. Yang menjadi fokus hidup Daud adalah selalu hatinya Tuhan. Bagaimana Daud bisa menyelami, mengerti, dan memahami hati Tuhannya. Bagaimana dia selalu bisa menyenangkan hati Tuhannya, bukan mendukakan atau mengecewakannya. Daud bukanlah orang yang sempurna dan tidak pernah berdosa, tetapi sandaran hidupnya selalu hati Tuhannya. Sehingga ketika dia jatuh dalam dosa, dia bisa segera bertobat dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ketika Daud mempunyai banyak kesempatan untuk membunuh Saul misalnya, dia pun tidak mau melakukannya karena dia menghormati orang-orang yang diurapi dan diangkat Tuhan sebagai pemimpin. Ketika Daud merasa tidak berdaya dalam menghadapi beban hidupnya di Siklag, dia tetap menguatkan dirinya kepada Tuhan. Dia tidak mau dikalahkan oleh ketidakberdayaannya karena dia tahu Tuhan pasti menuntun dan membimbingnya. Daud sangat memahami dan mengerti hati Tuhannya, dan seluruh cinta kasih Daud, ketaatan, kesetiaan, dan kerendah hatiannya keluar dari hati Daud yang tulus mengasihi Tuhan. Kalau kita bandingkan misalnya dengan orang Farisi dan ahli Taurat pada zamannya Tuhan Yesus yang menjalankan kehidupan agamanya dengan sangat baik, tetapi mereka tetap tidak berkenan kepada Tuhan Yesus. Mereka sering mengecewakan Tuhan Yesus. Mereka tidak mengasihinya maupun menghormatinya. Sehingga Tuhan Yesus berkata bahwa mereka adalah orang-orang yang munafik. Seorang anak muda yang juga seorang pemimpin yang menjalankan seluruh firman Tuhan sejak masih kecil dan kehidupannya sangat diberkati, dan kemudian dia menghadap Tuhan Yesus. Namun dia lebih memilih untuk memegang hartanya dan meninggalkan Tuhan Yesus daripada mengikutinya. Dia tidak bisa menangkap hatinya Tuhan Yesus yang sangat mengasihinya. Hatinya lebih berpaut kepada dunia, kepada jabatan yang dipegangnya sebagai pemimpin yang dihormati, dibandingkan menyerahkan hidupnya seluruhnya kepada Tuhan Yesus. Mari kita belajar dari teladan Daud. Mari kita ambil waktu untuk merenungkan dan mengevaluasi apakah hidup kita berkenan di hati Tuhan. Apakah setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, segala tingkah laku dan perbuatan kita, segala sikap hati kita menyenangkan hatinya Tuhan. Atau justru sering melukainya, sering mengecewakannya. Bukan soal seberapa banyak pelayanan kita, bukan soal seberapa sukses kehidupan kita, bukan soal seberapa firman Tuhan yang kita tahu dan kita hafal, karena hal ini tidak ada artinya sama sekali ketika hati kita belum bisa menyatu dengan hatinya Tuhan. Misalnya, ketika kita sering hidup dikuasai oleh ketakutan dan stres, berarti kita belum sepenuhnya bisa mempercayai bahwa Tuhan mengasihi kita, bahwa Tuhan menyertai dan menjaga kita dengan sempurna. Pilihan selalu ada di tangan kita. Ketika kita sungguh-sungguh mau memutuskan untuk menjadi pribadi yang lebih berkenan di hatinya Tuhan, berarti kita mengizinkan Tuhan Yesus sepenuhnya untuk menguasai dan mentransformasi pribadi kita seluruhnya. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi stres, keangkuhan, kesombongan, keserakahan, kemunafikan,
tetapi sebagai gantinya ada kasih yang murni, hati yang tulus, rendah hati, dan dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita dalam segala hal. Amin. Tuhan Yesus selalu mengasihi, menyertai, dan memberkati Anda berlimpah-limpah, serta tidak pernah sedetik pun meninggalkan Anda.